天之光，天运子前辈竟能将天道符只剩下了一掌之隔。天之光，我放弃。黄林师弟，在下赵兴。你若错人了，潜心修炼，我投诸修士。兄莫非担心那妻子之位落于我？老夫当年在中。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renagen Immortal episode ke-104. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya merupakan perpisahan untuk pergi meninggalkan Suzaku-Sar, yang Suzaku-Sar juga diambil alih kepemimpinannya oleh Zhou Wutai atas usulan dari Wang Lin. Dan juga setelahnya Wang Lin pergi, Wang Lin kembali ke tempatnya dari Li Guo, yang ternyata Li Guo telah berhasil untuk menjinakkan pedang setengah bulan yang ternyata memiliki jiwa pedangnya juga, yang membuat Wang Lin pun juga mendapatkan pedang setengah bulan tersebut. Dan setelahnya Wang Lin bersama dengan si Tunan, mereka berdua pergi meninggalkan Suzaku-Sar, yang juga setelahnya mereka pergi meninggalkan Suzaku-Sar, si Tunan mengajarkan 3 teknik kuat kepada Wang Lin yang mengandalkan serangan jari. Yang setelahnya juga mereka mengunjungi sebuah tempat dari bintang perdagangan yang Wang Lin mengincar batu untuk memperbaiki kompas bintang dan juga tinta salju. Tetapi karena harganya yang sangat mahal, si Tunan malah merampok, yang di sana si Tunan mendapatkan harta yang dibutuhkan oleh Wang Lin, yaitu tinta salju. Dan setelahnya juga si Tunan bersama dengan Wang Lin, mereka berdua berpisah dengan mereka memiliki tujuan mereka masing-masing. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Wang Lin yang telah sampai di Tianyun Star, yang di sana Wang Lin merasakan kalau Tianyun Star memiliki energi yang sangat melimpah berbeda dengan Suzaku-Sar, yang jika dibandingkan maka Tianyun Star akan lebih kuat daripada Suzaku-Sar. Tetapi karena di sini Wang Lin merasa khawatir dengan jalan dewa kunonya, Wang Lin pun memutuskan untuk berpisah dengan dewa kunonya. Dan setelahnya dewa kuno pergi meninggalkan Wang Lin, dan Wang Lin pun memasuki Tianyun Star. Setelah Wang Lin memasuki Tianyun Star, di sana Wang Lin dihadang oleh penjaga dari Tianyun Star, yang di sana Wang Lin langsung memberitahu tujuannya ingin memasuki Tianyun Star bertemu dengan Tianyun Zi, yang nama lainnya sebagai Alsir. Penjaga dari Tianyun Star tersebut memeriksa Wang Lin, dan setelah Wang Lin diperiksa, ia mengetahui kalau Wang Lin memang tamu undangan dari Tianyun Zi, yang lalu pun Wang Lin diperbolehkan untuk masuk ke dalam Tianyun Star. Hal ini membuat Wang Lin cukup kaget karena tak menyangka kedatangannya pertama kali di Tianyun Star ini akan disambut ramah oleh penghuni Tianyun Star. Yang hal ini pun membuat Wang Lin penasaran apakah sebenarnya Tianyun Zi telah mengetahui kedatangannya. Singkat cerita, Wang Lin telah sampai di gerbang dari Tianyun Star, yang di sana Wang Lin memperkenalkan dirinya sebagai Wang Lin yang berasal dari Suzaku-Sar datang untuk bertemu dengan Tianyun Zi. Dan di sana pun tampak Tianyun Zi bersama dengan kedua muridnya yang melihat kedatangannya Wang Lin, yang salah satu murid Tianyun Zi bernama Zhao Xinghai, yang di sana ia bertanya kepada gurunya apakah mereka memperbolehkan kepada Wang Lin untuk masuk. Tianyun Zi menjawab bahwasanya memang dirinya yang pernah mengundang Wang Lin untuk memasuki Tianyun Star karena dulu ia yang kagum dengan bakatnya Wang Lin, dan tak menyangka sekarang Wang Lin telah memenuhi persyaratan untuk menjadi murid Tianyun Star, yaitu menerobos ranah transformasi jiwa. Yang lalu pun Tianyun Zi menyuruh kepada Zhou Xinghai untuk memberikan ujian kepada Wang Lin, yaitu 3 ujian. Pertama, ujian kesadaran, ujian kultivasi, dan ujian domain. Yang jika Wang Lin bisa melewati ujian ini, maka Wang Lin akan diterima untuk menjadi murid Tianyun Star yang akan ditaruh di pavilion awan biru. Murid lainnya bernama Zhou Wan bersedia untuk segera mengetes Wang Lin, sedangkan Zhou Xinghai di sini ia tertarik kepada Wang Lin karena ia merasa Wang Lin akan memiliki bakat untuk menggantikan seseorang yang bernama Suyun di pavilion awan biru. Setelahnya pun senior Zhou Xinghai berbicara kepada Wang Lin, yaitu tawaran kepada Wang Lin untuk menjadi murid dari Tianyun Star, yang dimana Wang
Walin harus melewati 3 ujian terlebih dahulu. Walin menerima persyaratan tersebut, ia akan mengikuti ujian ini dan setelahnya pun Walin pindah masuk ke dalam ujian yang ujian pertama disebut dengan ujian hati tahu. 这关要如何通过呢？ 这关到 幻化出最思念的人。 Yang dalam ujian tersebut Walin diperlihatkan sosok dari bayangan Limuan, dan di sini Walin menyadari kalau ujian ini merupakan ujian untuk menghadapi ilusi, yang dimana untuk melihat apakah hatinya dapat diganggu oleh ilusi ini pada latihannya. Dan kembali kepada 2 senior sebelumnya, yang di sini kedua orang ini tampaknya memiliki rasa tidak suka kepada Suyun yang nama senior sebelumnya. Tetapi untuk informasi lebih lanjut dari Suyun masih belum dijelaskan pada bagian ini. Tetapi Suyun dikenal sebagai murid berbakat termasuk murid inti dari Tian Yunzi. Kembali kepada Walin yang mengikuti ujian hati tahu ini, kini tampak Walin yang sudah terpengaruh penuh oleh ujian ini, bahkan Walin sampai lupa kalau dirinya merupakan seorang kultivator. Yang di sini Walin sampai mengira kalau kehidupannya masih bersama dengan kedua orang tuanya yang merupakan pemahat kayu. Yang di sana ayahnya Walin bertanya kepada Walin apa yang akan Walin pahat. Walin yang mendengar pertanyaan itu seketika menjadi sangat kebingungan karena Walin juga bingung apa yang akan ia ingin pahat dari kayu ini. Tetapi Walin masih merasakan kalau pahatan kayu yang akan ia lakukan merupakan sesuatu hal yang penting, tetapi Walin sulit untuk mengingat apa hal penting itu. Tetapi setelahnya Walin mendapatkan penglihatan-penglihatan dengan kematian dari kedua orang tuanya, yang singkatnya Walin pun telah sadar dan menyadari kalau ini merupakan ujian dari Tian Yustar, yaitu ujian hati tahu. Yang tak lama kemudian adanya suara yang memberikan ucapan selamat kepada Walin karena Walin yang telah bertahan pada ujian hati tahu ini sampai 80 lebih hari, dan Walin diperbolehkan untuk menyudahi pelatihannya, tetapi Walin memutuskan untuk masih melanjutkan pelatihannya pada hati tahu ini. Yang hal ini pun membuat Tian Yunzi yang mengawasi ujian Walin kaget karena Walin tak menyangka akan mencoba untuk melanjutkan pelatihannya, dan jika Walin bisa untuk melanjutkan pelatihan hati tahu ini maka akan bisa memperkuat hati tahunya Walin, yang hal itu akan memberikan keuntungan kepada Walin. Tetapi untuk kedua senior sebelumnya yaitu Zhou Xinghai dan juga Zhou Wan, mereka dibuat kaget karena Walin yang bisa bertahan dalam ujian hati tahu itu sangat lama. Bahkan senior Suyun yang mereka sebut-sebut sebelumnya melaksanakan ujian hati tahu ini sampai 67 hari saja, sedangkan Walin sudah melebihi 80 hari. Yang di sana senior Zhou Xinghai mencoba untuk mengganggu Walin, tetapi Walin dapat melawannya. Yang pada akhirnya Walin pun menyelesaikan ujiannya dengan Walin juga telah menyelesaikan pahatan kayunya. Yang setelahnya Walin pun keluar dari ujian hati tahu tersebut. Lanjut ke ujian selanjutnya yaitu ujian kultivasi. Di sini Walin disuruh untuk menghadapi sosok makhluk api, yang jika Walin bisa mengalahkannya maka Walin akan diperbolehkan untuk lanjut ke ujian selanjutnya. Di sana Walin langsung menyerang makhluk api tersebut yang dengan sekali serangan dapat menghancurkan makhluk api itu. Tetapi setelahnya Walin mulai berpikir mengenai penyerangan sebelumnya pada ujian hati tahu, yang Walin menyadari kalau penyerangan itu berasal dari murid lainnya yang mungkin memiliki rasa iri kepada dirinya, dan Walin sadar jika dirinya menunjukkan kekuatannya lebih lanjut mungkin akan menarik banyak perhatian yang akan membuat Walin berada dalam masalah. Jadinya pun Walin memutuskan untuk menyerah pada ujian kedua ini, dan benar saja pada ujian kedua ini ternyata senior Zhou Wan mencoba untuk menggagalkan Walin dengan ia tampak ingin mengeluarkan sebuah segel serangan kepada Walin, tetapi karena Walin yang telah menyerah pada ujian kedua ini membuat ia tidak jadi untuk mengeluarkan segel penyerangan itu. Yang di sini Zhou Wan memang berniat untuk menghabisi Walin jika Walin tidak menyerah sebelumnya. Tetapi tak lama kemudian senior Zhou Xinghai dia datang ke tempat senior Zhou Wan dan memberitahu bahwasanya guru mereka Tian Yunzi ternyata masih tertarik kepada Walin, dan Walin bisa memasuki ujian selanjutnya yaitu ujian domain. Dalam ujian domain ini Walin sebenarnya sedikit untuk memahami kekuatan domain lebih baik, yang membuat Walin pun mendapatkan keuntungan pada ujian domain.
在下赵兴。 Yang setelah Walin selesai mendapatkan keuntungan itu, Walin pun menyelesaikan ujiannya dengan ia yang menyerah. Dan setelahnya pun senior Zhou Xinghai datang ke tempatnya Walin, yang di sana ia memberikan pesan yang dititipkan oleh Tian Yunzi kepada Walin, yang dimana Walin diperbolehkan untuk tinggal di pavilion awan ungu. Setelahnya pun Walin diantarkan oleh Zhou Xinghai untuk pergi ke pavilion awan ungu, dan di sana Walin bertanya kepada Zhou Xinghai mengenai murid yang dimiliki oleh Tian Yunzi. Zhou Xinghai menjawab Tian Yunzi memiliki 7 cabang murid dikategorikan melalui warnanya, tetapi dari semua itu murid dari pavilion awan ungu merupakan tempat yang memiliki murid yang paling banyak, tetapi bisa dibilang juga tempat ini sebagai tempat pembuangan karena pavilion awan ungu yang lebih lemah daripada lainnya. Lalu senior Zhou Xinghai juga menunjukkan kepada Walin tempat tinggal Walin yang berada di Menara Ziyun, dan juga setelahnya senior Zhou Xinghai ingin berpamitan kepada Walin, tetapi Walin tidak peduli, yang Walin juga langsung pergi meninggalkan Zhou Xinghai, membuat Zhou Xinghai pun merasa kesal kepada Walin karena Walin dianggap tidak memiliki sopan santun. Setelah Walin sampai di Menara Ziyun, di sana Walin bertemu dengan sosok wanita, yang di sana Walin mengatakan kepada wanita itu bahwasanya ia diperbolehkan kepada Tian Yunzi untuk tinggal di dalam Menara Ziyun ini, tetapi wanita itu melarang Walin dengan menyuruh Walin untuk pergi menjauhi menara ini sampai 100 mil. Walin pun sangat marah kepada wanita ini kenapa dirinya malah diusir dari menara ini, padahal dirinya telah mendapatkan izin dari Tian Yunzi untuk tinggal di menara tersebut, tetapi si wanita ini malah melarangnya. Walin sebenarnya ingin melawan, tetapi Walin memutuskan untuk menahan amarahnya dengan Walin yang pergi dari sana. Dan setelah Walin pergi dari sana, kita pun sedikit mendapatkan alasan kenapa wanita itu melarang Walin untuk tinggal di Menara Ziyun ini, karena ternyata Menara Ziyun ini milik dari seorang senior yang dikenali oleh sang wanita ini, yang di versi novel sendiri dijelaskan kalau menara ini tempat tinggal dari senior Suyun. Dan senior Suyun untuk sekarang ia telah menghilang, yang membuat si wanita ini yang sebenarnya suka kepada senior Suyun menjaga tempat tinggal dari senior Suyun agar membuat tidak adanya orang lain yang merebut tempat tinggal dari seniornya, yaitu Walin sebelumnya. Kembali kepada Walin, Walin sekarang memutuskan untuk membuat tempat tinggalnya sendiri, yaitu dengan ia membentuk sebuah gua. Dan di sini Walin menyadari adanya sebuah ujian tersendiri dari Tian Yunzi kepada dirinya, karena Walin sadar tindakan dari para senior sebelumnya dari ujian Walin yang telah diganggu oleh para senior serta Walin yang diusir dari tempat tinggalnya sendiri. Yang hal ini membuat Walin sadar kalau Tian Yunzi masih mencoba untuk menguji dirinya. Tidak lama kemudian 3 hari telah berlalu, dan pada hari ini Walin ditemui oleh penatua dari pavilion awan ungu dengan ia marah kepada Walin karena Walin telah membentuk gua tanpa izin di tempat dari pavilion awan ungu, yang ternyata si wanita penjaga Menara Ziyun lah yang telah melaporkan Walin kepada penatua pavilion awan ungu. Dan di sini Walin sadar kalau dirinya telah dijebak, yang di sana penatua pavilion awan ungu ingin memberikan hukuman kepada Walin karena Walin yang telah tanpa izin membuat kediamannya sendiri di pavilion awan ungu, yang membuat Walin akan mendapatkan hukuman. Tetapi Walin yang sudah marah dengan perilaku pavilion awan ungu ini, Walin memutuskan untuk melawan, yaitu dengan menyerang penatua pavilion awan ungu tersebut. Yang dengan sekali serangan, Walin dapat merebut fragmen jiwa dari penatua tersebut sambil Walin mengatakan kalau kalian telah salah mengganggu orang. Yang lalu Walin pun mengambil fragmen penatua tersebut, memasukkannya ke dalam bendera 1 miliar. Walin mengatakan kepada 2 orang tersisa bahwasanya sebenarnya ia tidak ingin untuk membuat keributan ini karena dirinya datang ke sini hanya untuk berlatih, tetapi karena dirinya yang telah diganggu membuat Walin pada akhirnya memutuskan untuk melawan. Dan setelahnya Walin menawan penatua sisanya menggunakan pedang perinya dan juga menjerat si wanita penjengkel menggunakan rantainya. Yang di sana Walin bertanya kepada penatua itu kenapa dirinya menjadi incaran oleh banyak senior. Penatua itu menjelaskan kepada Walin dengan pertama memberitahu bahwasanya pavilion Ziyun yang sebenarnya menjadi tempat tinggalnya Walin merupakan milik dari seseorang bernama Suyun, yaitu seorang jenius terdahulu, tetapi ia telah berkhianat dari gurunya sendiri yang setelahnya menghilang. Dan sekarang pavilion tersebut telah diisi oleh Walin
Walin. Dan dijelaskan Tian Yunzi sendiri memiliki 7 murid utama, tetapi dari 7 murid utama itu hanya 1 murid saja yang akan mendapatkan warisan sejati dari Tian Yunzi. Dan dikabarkan murid sejati selanjutnya adalah pemilik dari menara Zion tersebut. Dan karena di sini Walin yang menjadi pemilik dari menara Zion itu, maka di sini Walin diduga akan menjadi pewaris sejati dari Tian Yunzi. Maka hal itulah yang menjadi alasan kenapa Walin menjadi incaran oleh para senior dari Tian Yun Star. Dan setelah mendapatkan informasi itu, Walin menghabisi si penetua itu dan mengambil fragmen jiwanya. Dan setelah itu Walin pergi ke tempat dari Pavilion Zion, yang di sana Walin juga merubah nama Pavilion Zion itu menjadi Pavilion Hutan Ungu, yang membuat si wanita itu marah kepada Walin dan ia pun membuat sebuah ledakan besar, tetapi Walin bisa melawannya. Tetapi setelahnya para senior lainnya berdatangan, yaitu senior Zhou Xinghai, senior Zhou Wan, senior BW, dan juga senior wanita baru bernama senior Zhou Xingmeng. Mereka datang ke tempat Walin karena mendengar adanya keributan. Dan di sana senior Zhou Wan dan juga senior Zhou Xinghai mereka marah kepada Walin karena Walin yang telah dianggap sebagai pembuat onar. Yang di sana senior Zhou Wan langsung mencoba untuk menyerang Walin dengan ia menggunakan sebuah perubahan wujud. Walin langsung melawan senior Zhou Wan menggunakan teknik dari jari penghancur, yaitu teknik pemberian dari guru Situnan. Yang dengan teknik tersebut Walin bisa untuk menekan senior Zhou Wan. Dan untuk senior Zhou Xinghai, Walin menghadapinya menggunakan binatang kereta tempurnya. Yang di sana juga Walin menyampaikan kalau dirinya telah mengetahui kalau mereka telah membuat rencana untuk menghabisi dirinya agar dirinya tidak bisa untuk menjadi murid utama dari Tian Yun Star ini. Keributan itu terus berlanjut. Pada akhirnya keributan itu dihentikan dengan kedatangan dari Tian Yunzi secara langsung, yang menghentikan pertarungan mereka sambil mengatakan kepada semua orang bahwasanya dirinya telah lama mengawasi Walin dan dirinya juga telah sekian lama ingin mengangkat Walin menjadi murid sejatinya. Dan setelahnya pun semua senior disuruh untuk pergi meninggalkan tempat ini, yang lalu pun hanya tinggal Walin dan juga Tian Yunzi. Di sana Tian Yunzi ingin mengangkat Walin menjadi muridnya, yaitu dalam waktu 3 hari lagi waktu upacara ulang tahunnya. Dan Walin disuruh untuk bersiap-siap. Walin memahami hal itu dan setelahnya Tian Yunzi pergi dari sana. Dan di sini Walin sudah sadar posisinya yang menjadi incaran oleh para murid dari Tian Yunzi, karena posisi Walin yang sangat kuat untuk mendapatkan warisan sejati dari Tian Yunzi membuat 7 murid inti lainnya dari Tian Yunzi iri kepada Walin dan ingin menyingkirkan Walin. Dan setelah mengetahui semua itu, Walin pun akan bersiap untuk menghadapi ancaman lainnya dari para murid Tian Yunzi. Dan setelahnya pun cerita dari Revenge Immortal episode ke-104 bersambung. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 天之光，天君子前辈竟能将天道符只剩下了一掌之隔。天之光，我放弃。黄林师弟，在下赵兴。你惹错人了。